Oke, sudah terlihat jelaskah? Sampun, Ibu. Oke. Sebentar ya, sekalian adzan ini sepertinya. Oke, kita lanjut ya. Kemarin Anda sudah belajar terkait dengan bagaimana cara menentukan ya berat molekul dari MS seperti apa gitu. Kemudian saya berikan soal untuk Anda kerjakan. Mungkin ini juga untuk sebagai koreksi untuk Anda begitu ya. Kemarin yang saya kerjakan itu sudah benar atau enggak gitu. Kemudian yang kedua, apakah nantinya
bentuk senyawa-senyawa, potongan-potongan fragmen ya, istilahnya potongan-potongan fragmen untuk senyawa yang awalnya itu dengan ampere Z-nya besar, begitu ya. Kemudian karena dia terfragmentasi, maka dia akan terpotong menjadi beberapa potongan dengan menyebutkan ampere Z-nya itu berapa. Nah, kemudian yang bisa diidentifikasi oleh MS itu modelnya seperti apa? Kemarin kan saya tanyakan kalau dia itu keluar di spektrum, begitu ya. Spektrumnya itu yang potongan fragmen yang bentuknya apa? Apakah dia kation radikal, ataukah dia dalam bentuk kationnya, ataukah dia dalam bentuk radikalnya. Ini Anda bisa lihat ya, kalian ini saya contohkan adalah metana yang mana dia itu adalah dengan C nomor atomnya satu ya, C-nya satu saja dengan diikat oleh 4 atom H. Sehingga terhitung di situ ampere Z-nya adalah 16. Nah, 16 ini bisa terfragmentasi nih menjadi 15 dan 14. Bagaimana Bu bentuknya kalau dia 15? Dan bagaimana kalau dia itu terbentuk menjadi 14? Kalian bisa lihat di sini, jika dia ampere Z-nya 15, maka kita akan kehilangan, begitu ya, kehilangan satu atom H radikal, ya, di mana CH4 ini terbentuk dari kation radikal, kemudian dia terfragmentasi menjadi kation dan radikal. Yang mana yang teridentifikasi dalam hal ini ampere Z-nya adalah 15. Berarti yang radikal ini tidak bisa teridentifikasi oleh mass spec atau spektrum massa. Kemudian kalau dia itu 14 berarti berkurang lagi nih. Ada atom H yang hilang lagi, gitu ya. Sehingga dia itu menjadi CH2. Tidak hanya plus saja yang bisa teridentifikasi, kation radikal pun dia juga bisa teridentifikasi dengan MS-nya. Dengan spektrum MS, kalau dia kation radikal itu bisa terbentuk menjadi ampere Z-nya adalah 14. Pertanyaan saya, jika CH2 plus radikal ini itu kalau saya buat misalkan seperti ini, CH2 plus gitu ya. Kemudian yang satunya itu adalah H radikal. Apakah boleh ataukah tidak boleh? Pertanyaan saya. Di sini kan tadi dicontohkan kalau 15 ada CH3 plus sama H radikal. Kemudian yang bawah itu yang teridentifikasi itu adalah CH2 plus titik. Itu menandakan dia sebagai kation radikalnya ditambah dengan 2 atom H radikal. Pertanyaan saya, jika CH2 saya tulis menjadi seperti ini, kemudian hanya menjadi itu, apakah diperbolehkan dan alasannya apa? Ada yang bisa menjawabnya? Kalau enggak, saya panggil. Ada yang bisa menjawab atau membantu pertanyaan saya? Menjawab pertanyaan dari saya tadi, apakah boleh dan alasannya apa? Ayo, Anda ini kan tak minggu ke-14, 15 itu sudah apa namanya?
latihan soal begitu ya. Berarti kan siap-siap nantinya akan saya panggil begitu untuk mengerjakan soal. Kalau Anda sekarang aja tidak paham, terus ya apa, Bu? Ibu ngarep. Mayang Sefaladiana. Anda ini niat untuk kuliah atau Anda niat untuk make up? Mayang Sefaladiana. Dengar nggak? Anda kalau nggak niat nggak usah ikut saya ya. Sekali lagi, saya sudah meluangkan waktu untuk kalian. Anda dengan alasan jam Sabtu Minggu ada kegiatan, oke. Akhirnya saya menuruti Anda begitu ya, tapi saya mintanya malam hari. Karena memang saya juga ngelembur begitu di kampus ya, saya capek. Kemudian saya melihat Anda ini ada yang make upan itu loh. Terus gaya apa awakmu melu kuliah iki? Saya anggap Mayang tidak ikut ya, tidak ada di kuliah saya ya. Mohon maaf Ibu, saya tidak make up. Terus lapo? Saya cuma benerin Maca, alis aja. Enggak make up Ibu. benerin alis lapo, ati benerin alis engko lah ya iso tuh. Kamu mendengarkan nggak yang saya ajarkan ini? Mendengarkan Ibu. Apa jawabannya? Apa jawabannya? Kok iso lo kuliah menakno alis barang itu loh. Awak mungkin niat niat kuliah apa niat maca apa ini kencan kamu ha? Kalau makanya saya bilang, tolong ya yang nggak niat dengan kuliah saya langsung keluar saja. Anda ini wis kadi arek gak tahu ngomong, ditanyain yo diem ae. Nanti kalau ada anu lapor ke prodi, dosennya jahat lah, dosennya gini lah. Kalau wong sing salah awakmu gitu loh. Kamu berarti kayak gini nggak menghargai saya untuk mengajar loh. Sekalian aja ditinggal tidur, ditinggal makan, wis enak sekalian. Saya aja sampai sekarang belum makan kok. Lah kok enak kalian demi kalian untuk ngajari kila kok. Ono sing macak lah, ono sing opo maneh. Sudah kalau nggak ikut saya dengan saya nggak usah. Keluar saja itu, siapa namanya Mayang itu. Apa jawabannya ayo? Katanya kamu Bu, saya ndak apa namanya ndak make up tapi benain alis. Lah lapo kuliah menakno alis barang itu. Ayo apa jawabannya? Ayo jawabannya apa? Sekali lagi saya kalau misalkan menjelaskan ini kemudian masih ada yang seperti Mayang gitu ya, maka saya akan langsung live ya. Saya mendingan nggak ngajar daripada saya marah-marah depan Anda dan membuang waktu saya, karena waktu saya lebih berharga daripada waktu mengajarkan ke Anda. Ini saya catat ya, berarti Mayang saya anggap hari ini alfa.
Sudah, kamu keluar aja atau kalau mau ikut tetap aja kamu saya anggap alfa. Adinda Adinda Zalianti Az-Zahra. Kenapa kamu tidak on cam? Izin menjawab, Bu. Saya on cam, Ibu. Di sini Saya kok nggak terlihat di sini saya. tapi menggunakan dua device karena device yang saya gunakan ini audionya bermasalah. Oke, coba sih saya lihat dulu. Oke, tolong ya nggak on cam. Saya minta on cam. Kalau nggak mendengarkan saya berarti Anda saya anggap nggak ada. Oke, siapa yang bisa menjawab ini? Tia Amelia Putri, ada nggak? Tia Amelia Putri, saya melihatnya gelap di Ya, sini. Ibu. Di mana kamu ini? Lagi di mana? Mohon maaf Bu, sebentar saya masih benerin kamera. Ini terkendala jaringan, jadi saya harus login satu lagi device Bu. Tolong ya kalau saya sudah mengatakan, ada kuliah hari ini, kemudian saya mintanya kalian untuk on cam, begitu ya. Itu kalau nggak mau, harusnya kan cari ya, oh ya saya harus kemana, begitu ya. Saya harus ngapain. Saya melakukan ini tuh loh. Karena apa? Karena kalian tuh nggak dengerin. Coba kalau kalian dengerin dan sebagainya. Masa kalian off cam itu loh gak ngurus saya. Sudah on cam, meneng ae, ditakoki gak jawab. Naurun, ada nggak? Hadir Ibu. Kok nggak on cam kamu, Dok? Ini saya sudah on cam Ibu, cuma kameranya emang agak trouble Ibu. Jadi gambar saya nggak muncul. Apa jawabannya ini? Andini Naura. Andini Naura, Iya, ya, Bu. apa jawabannya? Kalau nggak niat nggak usah ikut saya ngobrol karpet dewe ya. Kamu ngobrol sama siapa itu? Kalau ditanya kayak gini langsung diam. Kalau misalnya ini di apa namanya? Di apa namanya? Ditinggal. Ini saya hanya mengajar sebentar loh, Rek sakjane, Rek. Terus mau ya apa wes? Maunya kalian apa ini? Mau langsung dapat nilai A? Gitu tah? Minta O saja ke pembimbing, ke dosen satunya aja ya, dapat A. Kalau dari saya nggak mungkin dapat A kalian. Izin menjawab, Bu. Ya sebentar Fajar. Perasaan saya kalau kuliah yang jawab kalau enggak Rahma, Fajar, terus apa jenenge Ilham. Wis iki kuwe. Yang lain mana suaranya? Tadi yang saya panggil yang tadi saya anggap nggak masuk juga ya. Yang tadi ngobrol sendiri, nggak tahu ngobrol sama siapa itu. Jadi ada dua orang ya yang saya anggap alfa di sini. Ya Fajar, silakan Fajar. Apa jawabannya? Baik, izin mencoba menjawab, Bu. Kalau menurut Mm-mm. ya saya boleh, alasannya karena eh,
tanda titik itu menunjukkan bahwa ada satu elektron tidak berpasangan sehingga diperbolehkan, di mana CH2 plus menunjukkan adanya eh, pelepasan elektron dan H titik menunjukkan adanya atom H yang dilepas dengan adanya satu elektron yang tidak berpasangan. Ya, Sisi. Tadi katanya Fajar CH2 kation radikal itu jika diuraikan menjadi CH2 plus sama H radikal diperbolehkan. Iya, benar ya. Jadi memang diperbolehkan dia itu untuk menjadi CH2 plus sama H radikal. Alasannya kenapa? Karena nantinya yang terhitung itu adalah CH2 plusnya. Yang terlihat di dalam spektrum massa itu adalah CH2 plusnya, ya. Maka dia akan bernilai 14. Dan H radikal ini walaupun dia diuraikan seperti ini, dia tidak akan berpengaruh. Karena apa? Karena H radikal ini dia tidak akan nampak, tidak akan teridentifikasi di dalam spektrum MS. Jadi Anda menuliskan kation radikal atau plus titik ataupun plus saja itu akan teridentifikasi menjadi nilainya M per Z-nya atom atau senyawa tersebut. Gitu ya. Jadi yang teridentifikasi di dalam MS selain plus itu juga bisa plus titik begitu ya. Kemudian kalau dia diuraikan menjadi CH2 plus sama H titik itu juga boleh. Gitu ya. Jadi apa namanya yang disampaikan oleh Fajar, siapa tadi? Fajar ya. Oke, Bu. Oke, dilakukan oleh Fajar boleh gitu ya. Oke. Karena apa? Karena dia tidak teridentifikasi karena dia hanya tidak apa ya elektron yang tidak berpasangan gitu ya. Dia adalah radikal. Oke. Kemudian ini Anda bisa lihat contohnya dari etana gitu ya. Etana Anda bisa lihat. Kemudian Anda ada simbolnya di sini. Ada M per Z-nya 30, ada M per Z-nya adalah 29, gitu ya. Dia dalam bentuk kation radikal itu totally adalah 30. Kemudian di 29-nya dia akan kehilangan apa di sini? Kehilangan itu Bu, yang H radikal itu Bu. Ya, dia akan Iya, Bu. kehilangan H radikalnya, maka dia akan terurai nih di sini kayak yang tadi, gitu ya. Kayak yang tadi. Jadi di sini dia akan terurai menjadi kation dan radikalnya. Sehingga dia akan bernilai 29. Kemudian dia akan terurai lagi begitu ya, dipotong kembali seperti ini. Dia akan terbentuk plus dan radikal yang nantinya akan membentuk kation radikal seperti yang di atas tadi. Nah, ketika dia membentuk plus sama radikal seperti ini, maka di sini akan ternilai 15. Sedangkan CH3 radikal, gitu ya, yang ada titiknya ini, dia tidak akan terdeteksi oleh massa. Jadi ketika nanti Anda uraikan, begitu ya, ketika ada kation radikal, kemudian kalian uraikan menjadi radikal dan kation, maka yang radikal itu entah itu senyawanya berjumlah M per Z-nya apa namanya 15 kah, 18 kah, seperti itu. Kalau dia sudah teridentifikasi sebagai radikal, maka dia tidak akan ada nilainya. Yang dinilai itu adalah hanya kation radikal dan kationnya saja. Paham ya? Jadi kapan hari itu ada yang nanya, Bu, ketika di maspek begitu ya, itu yang terlihat di spektrumnya itu dia nomor atomnya berapa, gitu ya. M per Z-nya itu berapa dan yang teridentifikasi dalam bentuk seperti apa. Nah, ini jawabannya.
Jadi MS hanya mengidentifikasi dia itu bermuatan positif kah, atau dia dalam bentuk kation kah, ataukah dia dalam bentuk kation radikal. Itu apa namanya yang bisa teridentifikasi di dalam MS. Ini kalian bisa lihat kelimpahan dari masing-masing ya pada spektrum ini, di mana nilai M per Z-nya itu Anda bisa lihat mulai dari atas ya ada 73 sampai ke 14. Di mana ketika Anda melihat fragmen dengan berat molekul 43, dia ini kelimpahannya itu sangatlah besar, begitu ya, 100. Sangat tinggi, sangat paling tinggi sekali, begitu ya. Di sini 43. Nah, ini 43 itu punyanya siapa? Gitu ya. Kalau misalkan Anda diperlihatkan struktur seperti ini. Ada golongan hidrokarbon, alkana, begitu ya. Dia terbentuk dengan C-nya itu ada berapa di situ? Ada 5, begitu ya. Ada 5 dengan nilai M per Z-nya adalah 72. Nah, dari situ Anda bisa mengidentifikasi 72 ini adalah punyanya dari semua molekul C5H sekian. Gitu ya, golongan hidrokarbon alkana di mana nilai M per Z-nya adalah ini. Jadi ini punyanya ini. Yes. Jadi apa struktur ini yang ini yang saya lingkari ini itu dia adalah memiliki berat molekulnya 72. Kemudian ini siapa, Bu? Ya, ini adalah fragmen-fragmennya, potongan-potongannya. Jadi ketika Anda semisal bermain puzzle, begitu ya, potongan-potongan itu dikumpulkan menjadi satu, itu akan menjadi senyawa ini dengan BM-nya ini. Tetapi ketika Anda sudah menggabungkan semuanya, kemudian kalian putus satu-satu, begitu ya, maka Anda harus bisa melihat 57 itu pemotongannya dari mana. 43 itu dari mana sampai seterusnya 15. Anda bisa lihat di sini ketika kita melihat yang paling tinggi sekali kelimpahannya ya, di mana base peak-nya itu adalah 43, maka Anda bisa harus pintar mengira ini yang mana 43 itu. Apakah pemotongannya itu di antara nomor, ya ini saya kasih nomor di sini. Bentar. Ini ada nomor satu, nomor dua, dan seterusnya, begitu ya. Apakah pemotongannya itu di nomor antara nomor dua ke tiga, ataukah antara potongannya tiga ke empat, dan seterusnya. Ternyata dari sini, 43 ini pemotongannya dari nomor berapa sama nomor berapa? Antara 2 sama 3, Ibu. Antara nomor 2 dan nomor 3. Kenapa Mbak nomor 2 dan 3 Mbak? Alasannya kenapa? Karena Karena sesuai sama sama pemotongan dengan berat 43 itu, Ibu. Naswa mengatakan ya karena pemotongannya sesuai dengan 43 Bu, begitu ya. Jadi bukan gitu jawabannya ya. Oke. Ini kan contohnya ini saya kasih contohnya enak. Kalian nggak tinggal ngomong, Bu, ini masalahnya di sini ada 43 berarti pemotongannya di sini sini sini. Berarti antara 2 dan 3 kelihatan dengan ini. Tetapi kalau misalkan M per Z-nya tidak saya tunjukkan, contohnya di sini, kemudian Anda mendapatkan M per Z 72 dengan rumus molekul seperti ini, maka nilai 43, 57, 27, 29, sama 15 itu bagaimana cara mengidentifikasinya. Gitu. Ini kan enak ya, ada 43, ada 29, dan seterusnya. Berarti langkah Anda yang pertama itu adalah Anda harus mengetahui nomor atomnya, apa nomor masanya ya. Atom itu berapa? Misalkan C itu adalah 12. Nah, kalau semisal di sini ada 43,
begitu ya. Maka 12 kalikan 3 itu sudah berapa? 36 misalkan seperti itu. Oh, kalau ini aja 12 misalkan gitu ya, antara 2 dan 3 itu adalah dipotongnya, maka di sini itu adalah nilainya hanya 12 kalikan 2, 24. 24 ditambah dengan 5 itu adalah 29. Maka 29 ini bisa masuk ke sini. Gitu ya. Jadi pemotongannya itu dari yang sederhana dulu. Jadi jangan dipotongnya langsung yang panjang. Gitu. Jadi kalau rumusnya saya begitu ya. Ketika kita melihat base peak-nya itu ada 15, ada 27, ada 29, ada 57 dan ada 72, maka yang pertama saya lakukan adalah langkahnya itu adalah mencari atom dengan jumlah M per Z-nya paling kecil, yaitu di sini adalah 15, ya kan? Oh, 15 berarti kemungkinan dia pemotongannya kalau nggak C-nya 1 atau 2 seperti itu kan? Nah, ternyata kalau 2 itu berarti dia kebanyakan. Nah, makanya kita ambil, oh dia, kita ambil CH3. Maka kita potong nih antara nomor 1 sama nomor 2. Nah, CH3-nya dalam bentuk apa? Begitu ya. CH3, kemudian yang di sini adalah CH2, CH2, dan seterusnya. Nah, ini dalam bentuk apa supaya dia kelihatan atau keluar 15. Maka kita tulis di sini adalah plus. Maka otomatis sisanya kita buat menjadi radikal. Itu caranya memotongnya. Paham ya? Jadi tidak hanya tinggal motong saja, tetapi Anda harus menempatkan posisinya itu yang diketahui. Ya, di sini kan yang diketahui kan 15. Berarti ini adalah yang bermuatan positif. Sedangkan yang sisanya itu adalah bermuatan radikal. Sehingga ini tidak akan teridentifikasi. Gitu cara motongnya. Kemudian naik lagi. Saya potong A antara 2 dengan 3. Kalau dipotong antara 2 dan 3, maka di sini menjadi CH3, CH2. Gitu ya. Kemudian yang nomor 3-nya CH2, CH2, CH3. Kita hitung nih di sini. Oh, C-nya ada 12 kalikan 2 ada 24. Ditambah dengan hanya 5, berarti 29. Wah, ini berarti punyanya ini. Maka otomatis kita buat langsung di sini plus sebagai kationnya. Maka yang ini itu akan menjadi radikalnya. Kemudian kamu potong antara 3 dengan 4. Ya, otomatis tiganya itu yang nantinya kalian hitung. Oh, ternyata dia jumlahnya 43, maka dia itu adalah positif di sini. Dan sisanya ini menjadi radikal. Gitu ya. Jadi potongan-potongan itu harus kalian hati-hati untuk memberikan simbol ya, simbol strukturnya itu apakah dia radikal ataukah positif. Anda misalkan nanti pada saat ujian salah menempatkan, oh harusnya itu nilainya 43 itu adalah C-nya itu yang berjumlah 3 dengan apa namanya muatannya adalah positif, tapi Anda menuliskan nilai 43-nya itu potongannya sudah benar, tetapi yang positifnya itu yang justru CH3, CH2. Sedangkan yang CH2, CH2, CH3 Anda memberikan nilai radikal. Maka otomatis yang terhitung itu adalah nilainya dari 29. Berarti Anda salah nih penempatannya. Seperti itu. Ya, hati-hati ya nanti ketika Anda misalkan saya berikan soal, kemudian Anda menempatkan potongan-potongan itu salah. Itu ya contoh-contohnya. Nah, ini potongannya bisa Anda lihat apa namanya? Nilai 15 itu dari mana? Ya. 15 berarti hanya CH3 saja ini. Berarti CH3 ini otomatis dia muatannya positif, sisanya itu adalah radikal.
Kemudian yang ini 57 misalkan. Ya kan, sama-sama potongannya sama. Ya kan, potongannya sama. Tetapi 57 ini yang teridentifikasi adalah ini. Sehingga dia ini adalah positif, yang sisanya ini adalah radikal. Hati-hati. Jadi ada simbol garis kayak gini itu ada maknanya. Ada potongan yang saya tulis-tulis kayak gini itu ada maknanya. Kapan Anda membaca 57 dan kapan Anda membaca 15. Kalau misalkan terbaca 15, otomatis CH3-nya bermuatan positif atau kationnya. Sedangkan sisanya itu adalah radikal. Jika Anda misalkan menghitungnya di 57, meskipun potongannya sama, begitu ya, yang 57 itulah yang nantinya dia bermuatan positif, sedangkan CH3-nya dia sebagai radikal. Itu, hati-hati. Itu yang bisa saya infokan untuk terkait dengan itu. Ini contohnya juga ada metil 2 metil butana dengan struktur yang sama. Begitu ya. Ada 72, ada 57, ada 43, begitu ya. Sama kan di sini kan? Sama, tapi dia strukturnya itu adalah berbeda. Itu juga untuk Anda juga harus berhati-hati. Mana nih yang dipotong, mana yang nilainya 29, mana yang nilainya misalkan 15 dan seterusnya. Ini ada 2 metil butana. Nah, bagaimana saya apa namanya menghitungnya? Bagaimana potongan itu bisa terbentuk? Siapa saja yang bermuatan positif dan mana yang radikal? Kemudian ada juga di sini secondary butil isopropil ether dengan M per Z-nya itu adalah 116. Maka Anda bisa lihat siapa nih punyanya yang 101, punyanya 87, 43, 41, dan seterusnya. Ini saya contohkan aja yang 57. Berarti 57 itu motongnya di mana sih? Gitu ya. Berarti kan kita motongnya adalah di sini. Maka siapa ini? Kalau misalkan Anda menghitungnya dia 57, berarti ininya adalah sebagai kationnya. Sedangkan yang sisanya ini kita buat sebagai radikalnya. Kemudian siapa nih 43? Begitu ya. Kita potong nih di sini. Yang 43 itu adalah yang hanya C-nya ada 3. Begitu ya. Yang ini. Maka nilainya 43 kita bisa masuk memberikan ini sebagai nilainya adalah positif dan yang selainnya itu adalah radikal. Paham ya? Kemudian, ya, ada yang tanya? Izin bertanya Bu Ati. Iya, silakan. Ya itu tadi kan yang waktu di Pentana sama yang setelahnya itu kan ada yang 27. Nah itu dari perpotongan yang mana? 27 yang mana yang sebelumnya, tah? Yang ini? Oke, yang sebelumnya. Nah, Oke, Bu Ati. coba dilihat di situ kalau seandainya Anda memotong, begitu ya, Anda potong-potongkan, kemudian ternyata Bu, di antara semuanya ini yang terlihat atau terfragmentasi, begitu ya, itu hanya terdeteksi setelah saya potong-potong, begitu, yang terdeteksi hanya 72, 57, 43 misalkan. 29 sama 15. Yang 27 itu punyanya siapa, Bu? Kan gitu ya? Anda sudah mengecek semuanya bahwa 15 ada, 27 ada, sorry, 15, 29 ada, 43 ada, 57 dan 72. Yang nggak ada yang misalkan 27. Itu punya siapa, Bu? Padahal kelimpahannya itu juga besar. Punyanya siapa, begitu. Nah, ini itu apa namanya banyak faktornya begitu ya. Setelah Anda menghitung ternyata Bu gak ada Bu 27 Bu. Itu punya siapa gitu ya. Anda kalau misalkan apa namanya menemukan seperti ini, Anda harus mengidentifikasi. Iki sampelku iki sudah kecampur siapa ya? Apakah dia itu karena vialnya?
yang mengandung Na, misalkan 23, begitu ya. Ataukah dia itu mengandung halogen, sehingga ada ketambahan 35-nya misalkan, ataukah yang lain. Nah, itu adalah pengganggunya, gitu ya. Jadi hati-hati Anda kalau ketika apa namanya menemukan spektrum yang seperti ini. Karena memang tidak saya tunjukkan tadi ya. Supaya Anda paham dulu sampai terakhir lagi sopo ya. Ada yang bertanya enggak seperti itu. Apa? Karena apa? Kelemahan dari SCMS atau MSMS, entah itu siapapun yang melakukan proses fragmentasi, itu jeleknya itu adalah ketika kita tahu kalau di situ ada campurannya, itu kita kadang-kadang mengidentifikasinya itu adalah punyanya kita. Satu. Atau yang kedua, begitu ya, itu adalah campuran dari senyawa yang lain. Dan yang ketiga, itu dia itu mungkin terkontaminan dengan entah itu vialnya, entah itu ada pelarutnya, entah itu ada apa namanya botolnya itu mengandung A, B, C, D, E, itu yang menjadikan kita lemah di situ. Sehingga apa di situ? Pasti apa gen-banknya dari MS itu banyak. Karena apa? Karena dia mengidentifikasi ini juga. Dia menganggapnya ini adalah senyawanya dari kita. Padahal yang senyawa kita itu hanya ini aja. Nah, maka apa yang terjadi? Identifikasi kalian salah kan? Nah, kalau kayak gini mah enak kalian. Ada strukturnya, ya kan? Ada M per Z-nya. Bagaimana kalau Anda tidak tahu senyawanya, misalkan? Orang bahan alam kan tidak tahu ya, identifikasi senyawanya iki opo. Kalau sintesis kan sudah tahu produknya apa, tinggal ngitung aja. Oh, berarti iki adalah pengganggunya. Berarti ini nih potongan-potongan fragmen saya yang clear sudah benar sesuai struktur, dia memiliki M per Z-nya seperti ini. Tidak masalah. Sintesis yang lainnya misalkan dengan katalis A, B, C, D, E misalkan. Dengan TiO2 lah atau dengan silikon dan sebagainya. Itu tidak ada masalah karena dia sudah tahu produknya apa. Susahnya ketika nanti Anda melihat bahan alam atau mengidentifikasi senyawa metabolomik begitu ya di dalam suatu protein, karbohidrat ataukah dia golongan polimer. Lah itu luar biasa nantinya kesulitannya di situ. Karena apa di M per Z, di MS-nya itu MS mass spec dia akan mengidentifikasi ini sehingga dia akan mengeluarkan dugaan-dugaan senyawanya yang kalian identifikasi. Itu ya, siapa namanya si Ilham. Jadi kalau memang misalkan nanti soalnya Anda itu sudah teridentifikasi spektrumnya sudah saya berikan, strukturnya juga sudah saya berikan. Kalau Anda sudah melakukan proses pemotongan dan itu sudah bagus, sudah ada semua dan ada beberapa peak di dalam apa namanya spektra MS yang belum teridentifikasi, berarti itu sudah senyawa pengganggunya atau matriks pengganggunya gitu. Ya, jadi ketika Anda sudah dikasih struktur ini, kemudian Anda memotong di sini misalkan, atau misalkan dipotong di sini, atau dimanapun begitu ya, ini tidak ketemu, sudah selesai. Berarti itu adalah matriks pengganggunya. Anda hanya mengidentifikasi yang benar-benar ada. Tetapi kalau Anda mengatakan ini adalah matriks pengganggu, padahal di strukturnya itu adalah nilai dari CH3, CH2, ya berarti Anda salah. Oh, sudah jelas-jelas misalkan ini dipotong begitu ya. Misalkan ini CH3, ini CH, ini CH3. Anda memotongnya di sini misalkan thread gitu ya. Otomatis kan ini terhitung di sini. C-nya 3 begitu ya. Hanya ada berapa di sini. Nah, oh ternyata nilainya adalah 29 misalkan. Oh, ini ada. Sudah Anda identifikasi semua, nah ini ternyata nggak ada. Berarti ini adalah matriks pengganggu. Cukup Anda tidak perlu pusing-pusing untuk mengidentifikasi. Gitu. Ya, paham ya? Kalau nanti anak S2 itu baru saya suruh identifikasi. Siapa ini matriks pengganggunya? Kalau Anda masih S1 enggak usah. Nanti itu terlalu ini ya, terlalu advance. Begitu. Paham ya? Siapa namanya? Ilham. Jadi paham.
Ya, gitu ya. Jadi bedanya di situ. Kalau anak S2 sampai saya suruh matrik pengganggu. Berarti kalau tidak ada di spektrum ini, nah, kemudian ada apa namanya kelimpahannya dengan nilai M per Z-nya itu, maka saya suruh mencarinya siapa itu. Gitu. Tapi karena Anda kan masih belajar ya, jadi sudah cukup sampai sini. Jadi kalau memang saya kasih strukturnya, kemudian saya suruh memberikan informasi fragmentasinya, kemudian ternyata di spektranya itu bukan merupakan bagian dari potongan senyawa itu, sudah Anda tidak perlu mengidentifikasi. Begitu ya, untuk berlaku semuanya. Ini sama tadi juga. Ada yang tanyakan lagi selain Ilham? Ya, lanjut ya. Ini contohnya kalau tadi misalkan senyawanya adalah ether. Sorry. Tadi. Nah, ini ya, ini adalah senyawa ether. Kalian bisa lihat secondary butyl isopropyl ether. Anda bisa tahu di situ cabang-cabangnya seperti apa, begitu ya. Kemudian potongannya seperti apa, maka Anda bisa lihat di sini. Hati-hati, di situ ada misalkan M per Z-nya 29. Berarti sisanya itu Anda harus menganggap sebagai radikal. Walaupun potongannya sama-sama nih. Kalau kalian melihat bawah, ini berarti nilainya 29. Maka yang sisanya ini itu adalah radikal. Tetapi kalau Anda melihat atas di sini adalah 87, maka ininya itu adalah kationnya, maka ini dianggap sebagai radikal. Itu ya caranya melakukan proses pola fragmentasinya. Di sini teridentifikasi ada 87, 59, 43, 15. Ada 29, ada 116, 73, 57, sama 101. Mana nih yang tidak teridentifikasi di sini? Begitu ya. Anda bisa mengecek siapa dianya ini. Mana sih matrik pengganggunya? Apakah semuanya ini teridentifikasi semua fragmen-fragmen potongannya? Ataukah dia tidak teridentifikasi fragmen potongan itu? Alasannya apa? Nah, itu nanti pasti hubungannya dengan kelimpahan pada isotopnya. Kalau dia itu sangat kecil sekali, itu dia tidak akan terlihat sehingga M per Z-nya tidak teridentifikasi. Karena mungkin overlap begitu ya antara atom A dengan atom B misalkan, atau karena adanya apa namanya gaya tarik menarik elektron sehingga dia meniadakan menyebabkan M per Z-nya juga tidak nampak. Banyak faktornya di situ. Ini contoh-contohnya Anda bisa melihat berikutnya ini ya. Ini adalah golongan eh heksanol begitu ya. Anda bisa melihat heksanol, potongannya seperti apa. Nah, ini Anda bisa koreksi mana sih yang apa kelimpahannya yang tidak dipakai begitu ya. Yang tidak teridentifikasi dari senyawa 2 heksanol. Ada yang ditanyakan sebelum saya lanjut? Ini ya, fragmentasi heksanol. Ini contohnya terkait dengan pentanon. Nah, ini tadi kemarin yang saya apa namanya buat sebagai tugas Anda. Dari spektrum MS begitu ya, ada A sama B. Anda bisa melihat di sini manakah spektrum massa dari zat berikut. Kira-kira spektrum A ini senyawa nomor satu, nomor 2 kah atau nomor 3? Ada yang bisa membantu saya untuk mengidentifikasi ini. Kalau Anda jawab pasti yang itu aja sih. Coba sih saya mau memanggil yang sudah ngantuk ini. Izin menjawab Bu untuk yang struktur nomor satu Siapa ini? spektrumnya yang kan Ini siapa yang jawab? 2000 Siapa? mawar.
Mawar, sih sebentar. Saya mau mencari orang yang ngantuk di sini ya, supaya ini. Nanti kalau misalkan anu Mawar yang membetulkan, misalkan seandainya salah. Saya melihat yang KD, nah ini KD ini luar biasa diemnya soalnya. Mungkin ada yang mau nyoba yang KD sebelum saya panggil anak-anaknya. Eh, Aisyah Zulhijjah. Bisa, Nggih, kan Bu. kamu kan sudah jawab ya kemarin ya. Kan sudah menjawab dari PR kemarin nih. Nah, berarti kan sudah tahu jawabannya. Nah, menurut Anda yang A ini soal yang nomor satu, nomor dua, atau nomor tiga? Yang A itu nomor 2 dan 3, Ibu. Mbak Aisyah ngomongnya di sini adalah dua dan tiga. Yang A ini adalah dua dan tiga. Begitu ya. Oke, kemudian dari A coba Farid. Spektrum A ini itu struktur senyawa yang mana? Kalau kemarin jawab itu saya yang A itu struktur nomor 2. Yang A struktur nomor 2. Farid mengatakan seperti itu. Ini dari ketidakpengetahuan kamu, kemudian sekarang diperkuat seperti ini, ternyata tetap jawabannya adalah 2. Ataukah eh, Anda berbeda atau ragu dengan setelah ada perkuliahan ini? Atau tambah malah gak mudeng? Sebenarnya masih tetap 2. Oke, Kalau sebenarnya dari tetap kemarin nomor sampai sekarang kedua. tuh. Oke, 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 oke. Sih, ya sebentar. Sekarang saya mau tanya lagi nih dari kelas D lagi. Hmm. Tadi ada Sultan ya. Nah, ya. Mas Sultan, apa jawabannya? Yang A, karena kemarin kamu jawab apa? Yang A. Apa yang Jawaban saya 2 dan 3, Bu. 2 sama 3. Sama dengan tadi Mbak, siapa ya tadi ya? Mbak Aisyah ya. Nggih, Dua Bu. dan 3. Oke. Kemudian Mawar, apa jawabannya? Kak Mawar? Untuk yang spektrum yang A itu struktur nomor 2 dan 3, Bu. Ini 2 dan 3 juga. Oke, berarti ada 3 orang yang menjawab 2 dan 3, gitu ya. Sultan, Aisyah, sama Mawar. Kemudian si apa? Arik tadi 2 saja. Oke. Sekarang yang B. Yang B, Wahyu, apa? Yang B ini kira-kira kamu menjawab senyawa nomor berapa? Yang B saya menjawab 2 dan 3, Bu. Yang spektrum B. Benar, 2 dan 3, Enggak, yakin? 2 dan 3. Oke, Iya, 2 2 dan dan 3. Oke, Wahyu 2 dan 3. Kemudian Mbak Wanda, apa? Yang B itu yang nomor 1. Mbak Wanda yang B itu adalah nomor satu. Oke, kemudian berikutnya saya butuh 4 orang ya supaya untuk ini. Hmm, Mbak Sylvia dari mana? KA apa KD? Dari Kak Abu. Oke, apa jawabannya? Yang B yang
Nomor 3. Yang B nomor 3, Mbak Sylvia nomor 3. Oke, kemudian eh, berikutnya Mbak Dian Okti. Yang mana? Kemana Ya, jawabanmu? menurut saya nomor yang B itu nomor 3. Yang B nomor 3. Oke ya, jadi ada yang 2, 3. Kemudian ada yang satu. Tadi satu siapa ya? Siapa ya? Saya lupa. Tadi yang satu siapa? Mbak Sylvia kalau nggak salah. Bukan ya? Siapa? Yang satu tadi? Wanda, Bu. Wanda. Oke, Mbak Wanda Bu, jawab nomor 1. Kita cek ya. Ini kalian bisa lihat di sini. Kalian lihat masing-masing struktur yang sudah saya buat, gitu ya. Ada yang struktur nomor 1, nomor 2, dan ada yang nomor 3. Gitu ya, ini kan. Ini posisinya kalian bisa lihat yang awal itu adalah posisi dari 3. Gitu ya, 1, 2, 3, 4, 5. 3 pentanon, begitu. Kemudian yang satunya 2, 1, 2, 3, 4, 5. Juga 2 pentanon, satunya 3 pentanon, satunya adalah 2 pentanon, begitu ya. Kemudian yang nomor 3 itu adalah 3 metil butanon, gitu ya. Sama-sama dia C-nya adalah 5, tetapi satunya itu tercabang-cabangkan, satunya rantai lurus, tapi beda posisi di ketonnya. Nah, Anda bisa lihat di sini. Maka yang tepat di sini setelah Anda melihat potongan-potongan ini, maka spektrum A itu untuk senyawa yang mana? Dua dan tiga, Bu. 2 dan 3. Betul ya. Jadi jawabannya tadi 2 dan 3. Gitu ya Farid ya. Oke, kemudian yang B jelas berarti dia nomor berapa? 1, Bu. Nah, itu loh, Rek. Jadi dicek ya, dicek kembali bagaimana cara memotongnya, dilihat itu, diperdalami dulu. Kalau nggak paham tanya, karena saya sudah menjelaskan di awal contoh-contohnya. Sekarang dikasih soal seperti itu, ini diidentifikasi, dicek, ya, dilihat. Oh, ternyata potongannya kalau dia 29, begitu ya, dia itu yang ini loh, gitu kan ya. Nah, otomatis ini pasti dia bermuatan positif, yang sisanya ini bermuatan negatif. Tapi yang ini 57 berarti yang ini ya. Oh, sorry. Ya, kalian bisa lihat ini ya. Terus kemudian yang ini bagaimana? Dicek satu-satu mana yang membuat Anda itu kok salah. Kenapa kok yang ini? Nah, kenapa ini semuanya 2, 3, ada yang satu sendirian, kemudian ada 3, 3. Nah, salahnya gimana? Silakan ada yang ditanyakan. Karena menurut saya ini sudah jelas dan saya tidak perlu untuk mendiskusikan ini. Anda cukup melihat potongan-potongan yang sudah saya buat. Terus kenapa kok Anda memutuskan kemarin yang A itu kebanyakan sudah betul gitu ya antara 2 dan 3, tetapi yang B itu kok Anda menyebutkan dia ini adalah 2, 3, ada yang 3 dan seterusnya.
Jadi potongannya harus jelas ya, Rek ya. Ojo asal motong. Mari mau potong nang kene ngono anggap kalian misalkan nih. Oh, ini kamu potong di sini gitu. Nah, terus sisain yang ini. Nah, yang ini keluar enggak? Kan gitu. Kalau misalkan di sini gitu ya. Keluarnya sama enggak? Ya, kalau misalkan sama ya enggak masalah. Oke, sekarang coba tanyakan apa yang membuat Anda kok salah. Nih yang B, terutama yang B ya, terutama yang B. Terutama yang B, itu kenapa kok Anda menjawabnya tiga, kemudian ada yang dua, dua, tiga, begitu ya. Kebanyakan tiga di sini. Ada yang dua bahkan. Jadi cara motongnya jangan ngawur ya, ya. Harus selaras. Kalau dipotong di bawah, maka pengaruhnya di atasnya. Kalau dipotong di atasnya, maka yang berpengaruh di bawahnya. Jika tidak ada yang tanyakan, ini contohnya yang lainnya, yaitu golongan keton alifatik. Di sini ada metil propil keton, ya. Ada metil, metilnya ada di sini, begitu. Kemudian ini adalah propilnya dan disebut sebagai keton. Ini adalah contoh senyawa kalau diinformasikan sebagai senyawa trivial, gitu ya. Kalau IUPAC-nya adalah dua, pasti itu satu, dua, tiga, empat, lima, berarti dua pentanon, ya, sama kayak tadi soalnya. Kalian bisa lihat nih potongan-potongannya. Kemudian keton siklik. Bagaimana cara motongnya? Apalagi kalau sudah siklis, Anda harus hati-hati. Motongnya di mana? Apakah hanya ini saja? Ya, kalau ini aja berarti satunya apa 16, satunya ini berapa? Ada enggak di sini kan enggak ada. Maka harus dipotongnya di sini. Maka ini rantainya akan terbuka, begitu ya. Terbukanya modelnya seperti apa? Anda juga harus paham untuk cara motong. Gimana ini kalau ini? Ada yang bisa ini enggak mengidentifikasi enggak? Kalau misalkan ini ketonnya di situ, ini dua, misalkan ini saya anggap nomor satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, bagaimana ini? Nilai 42 itu siapa? 55 itu siapa? 70 itu siapa? 83 dan 98 itu pemotongannya seperti. Ya, ini juga ada contoh-contohnya. Banyak ini contoh-contohnya yang bisa Anda pelajari, begitu ya, identifikasi. Nantinya saya berikan ini PPT-nya, kemudian Anda pelajari, begitu. Baru minggu depan, karena saya sudah memberikan apa namanya PPTMS, kemudian PPT-nya NMR, maka minggu depan saya akan berikan soal Anda untuk mengidentifikasi mulai dari NMR sampai ke MS-nya. Coba contohnya ini, bagaimana cara memotongnya. Mungkin ada yang mau share screen. Ini loh Bu potongannya Bu. Monggo silakan. Dari keton siklik ini, sikloheksanon.
Ayo, siapa kok diem aja? Ditunjuk, itu ndak ngomong-ngomong, cuma ngomong iya Bu, gitu. Enggak ditawari, ibu ya gak iso jawab. Terus karepe piye rek? Ayo, masuk saya terus yang ngasih contoh potongan-potongannya tadi ayo. Izin itu Bapak, izin menjelaskan. Tapi Ya, kalau silakan misalnya Ilham. dengan iya, jika apa tidak perlu seksi nggak apa-apa. Oke, silakan gimana? Kamu mau Nah, ini potong kan yang ada mana? yang C karbonil O itu kan kalau misalnya ditolakkan ada 20, ada M berzetnya kan 28. Nah, itu sebenarnya kan di sini itu hanya ada sedikit. Jadi yang nampak itu yang di 42 itu antara perpotongan 2 sama 3 ini, Bu. Jadi dan juga 1,6. Jadi hanya C karbonil yang berikatan sama CH2 yang nomor 2 ini. Nah, itu 42. Nah, kalau Misalkan misalnya gimana? Pemotongan antara satu gini sama gini atau bagaimana? enggak seperti itu, Bu. Oke. Kalau Itu misalkan dipotong seperti ya, kalau dipotong seperti ini berarti kan gini ya. C gini kah? enggak C yang kedua itu kan CH2. Itu Oke, di ini total CH2. Oke, 40. kemudian yang ini Yang lima puluh ini lima itu CH, jika ini CH ataukah C kation saja? Sorry, C plus. C plus Adakah hanya? tidak tidak ada hanya Tidak ada hanya. Oke ya, tidak ada hanya. Kita hapus di sini ya. Berarti di sini adalah gini. C plus. Gitu ya. Kalau yang lima Berarti di puluh sini. lima itu Sebentar, sebentar. Berarti saya juga akan menjelaskan ke yang lainnya, gitu ya. Tolong ini dilihat begitu ya. Teman Anda mengatakan bahwa kita memulainya dari C karbonil, Bu. Yang mana ketika saya potong di sini sama di sini, begitu ya. C karbonilnya ini yang bermuatan positif, begitu ya. Terus yang C ini adalah CH2-nya. Makanya saya pancing, ini CH plus ataukah C plus saja, gitu ya. Akhirnya benar tadi ya, dia adalah C plusnya. Mari kita hitung, ini 16, kemudian ini adalah 24, begitu kan ya. Kemudian di sini adalah 2. Apakah benar seperti itu? Kita lihat di sini adalah 10, 12, benar, Oke, 42. Maka ini adalah C apa namanya miliknya ini, gitu ya. Otomatis yang ini kalian tuliskan sendiri begitu ya. Dia itu adalah sebagai apa namanya radikalnya. Ini plus, ini radikalnya. Sorry. Kalau seandainya ini yang diubah menjadi plus, berarti nilainya berapa, Ilham? Kan seperti itu. Kalian kan sekalian apa namanya menghitung yang 42, otomatis sisanya itu juga akan bisa dibuat untuk kation begitu ya. Dan lawannya itu pasti akan radikal. Paham ya? Tadi kan C karbonil kamu anggap sebagai kationnya. Sisanya itu adalah radikalnya. Kemudian saya balik misalkan yang jadi radikalnya itu adalah yang C karbonilnya tadi. Nah, kemudian sisanya itu berapa? Berapa Ilham? yang Kalau menurut saya 55. Hah? Apa, Rama? 55, Bu.
Si 55 sih. Sebentar saya tanya si Ilham dulu ya. Oke, tadi Rama bilangnya 55. Oke, kalau si Ilham gimana? Sebenarnya kalau misalnya dihitung per anunya kan 14 kali 4 Bu, jadi 56. Tapi Ah, 14. munculnya kan enggak kan ada 14. CH2-nya kan ada 14, 4. 14 teko sopo? CH2, CH2, C kan oke, 12 CH2 terus. 14 Oke, ya. Terus CH2-nya kan ada 4 di nomor 3, 4, 5, 6. Jadi kan 14 kali 4. Itu kan ada sebenarnya M/Z-nya 56. Tapi itu kan mm-mm. hanya munculnya kan 55. Itu Yes, saya berarti apa? saya itu Pak, makanya agak-agak bingung Bu. Kayak misalnya yang di 83 juga itu kan saya kalau misalnya dari perhitungan M/Z-nya itu kan 84. Nah, itu Hati-hati, kenapa? hati-hati. Kalau dia dibuat dengan kation, berarti otomatis ada salah satu atom hanya yang hilang loh ya. Oh, gitu. Ya, berarti kan kamu harus menganggapnya entah ini, begitu ya, ataukah yang ini itu harus hanya hilang satu loh ya. Karena kan kamu ganti menjadi plus loh. Gitu. Ya, Ya, oke lo ya. paham. Yang satunya itu adalah radikalnya. Jadi kamu harus menganggap ini harus dihilangkan satu. Maka nilainya adalah 55. Hanya itu dibuat sebagai radikalnya. Karena dikasihkan ke yang C karbonil tadi. Paham ya? Ada yang bingung Oke, masih paham. An? Heeh, ya. Jadi hati-hati itu ya. Tak apa-apa, itu dari situ kamu malah paham nantinya. Oh iya, berarti sisanya ini adalah 55 begitu ya. 56 harusnya. Nah, tapi di situ 55. Ingat, karena ini posisinya dia sudah tidak berlaku sebagai radikal, tetapi dia berlaku sebagai kationnya. Begitu ya. Berarti dia harus bermuatan positif, tambah ono H. Untuk itu. Oke ya. Nih. Oke, yang lainnya juga akan berkurang seperti itu ya. Dipotong-potong lagi nanti siapa nilainya 70, 83 dan 98 secara totally itu adalah 90. Oke, mungkin ada yang masih dibingungkan? Silakan dari soal ini mungkin. Mau bertanya, Bu, Ya, silakan. Wajar ya ini. untuk iya, Bu. Oke. Tapi kenapa, Bu, untuk yang karbonil itu kan masih ada yang ujungnya itu CH2. Itu jika tadi total yang seharusnya 42, jika diposisikan jadi kation kok tetap 42 itu. Loh, yang jadi nokation duduk CH2 ya loh ya. Sudah jadi nokation tuh yang C karbonilnya. Hmm. Hati-hati loh ya, makanya saya bilang, hati-hati ketika Anda memotongnya. Kapan itu nantinya dia itu positif, sorry, posisinya itu adalah di positif, dan kapan dia posisinya sebagai radikal. Kalau radikal mah gak usah dihitung, gitu ya. Karena kita tidak akan terlihat di dalam spektrum massa. Tetapi kalau dalam suasana seperti ini, tadi kan ceritanya kan alifatis-alifatis begitu ya, yang seperti itu tadi, yang ini, begitu ya. Nah, Kak, ini pun juga Anda juga harus menghitungnya hati-hati. Juga ini ya. Nah, ini kalian harus bisa lihat, oh ini mana nih yang saya buat positif. Kalau yang kamu buat positif di cek karbonilnya, yang lainnya kan nggak ngefek, Le. Itu yang saya potong, yang ini, contohnya ini kan pasti selalu di cek karbonilnya. Nah, ini kan juga sama. Berarti kalau yang ini, jangan memotongnya, jangan membuat di positifnya itu di CH2-nya. Kalau kamu membuat ininya di CH2-nya positif seperti ini, berarti nanti nilainya akan berkurang. Paham enggak? Berarti yang ini tadi, misalkan nih, ada 41 tadi kalau nggak salah. Mana ya tadi? Satu. Apa ini kan 41 itu. Ya ini. Nah ini, hati-hati juga 41 ini, yakin tah ini sudah merupakan senyawa apa namanya matriks pengganggunya, atau mungkin positifnya dia berpindahnya di mana? Nah, itu juga hati-hati, begitu ya. Makanya harus dicek benar-benar betul, begitu ya. 41 itu benar-benar apakah tidak punya
dari yang lainnya. Kalau memang nggak ada ya nggak apa-apa gitu. Nah, ini tadi makanya saya lihat, coba ini kalian cek di sini, kalian coba cermati dulu yang dari pembahasan ini. Nah, nanti kalian bisa tahu, oh ternyata positifnya itu kalau di sini, maka nilainya tadi harusnya kan 56, tapi di situ ada 55-nya. Berarti kan kita tambahkan nih positif di situ, otomatis dia akan melepaskan hanya nantinya. Menjadi 55. Ini juga sama. Yang kita positifkan di sini adalah C karbonilnya. Maka otomatis potongannya dari C karbonil itu dengan C nomor 6 itu maka yang dipositifkan nantinya itu pasti yang di C6-nya. Gantian seperti itu. Paham ya? Masih agak bingung ya, Bang. Kok bingung soalnya kan kalau ini di siklus ini kayak yang rantai apa seharusnya itu kan semuanya bersambungan ya, Bu. Jadi Hmm. kemudian itu Ya, ya. kita lakukan Kalau perpotongan pada dua dua ikatan. Nah, itu kenapa kok yang diposisikan jadi kation itu tidak keduanya gitu, hanya salah satu gitu. Terus menentukan yang mana kation itu nanti yang salah satu yang dibingungkan itu. oke, oke. Makanya saya lihat ya, ini coba dicek ini dulu semuanya, dicek satu-satu ini ya, ini sudah tahu ini. Maka kita misalkan nih di sini C karbonil, ini CH, kemudian di sini adalah CH2 plus misalkan seperti ini. Berarti ini totalnya berapa? Totalnya sama nggak? 24, 16, terus 24, Tiga. 16, 3. Berapa di sini 13? Sini 43. 43. Ada enggak di sini 43? Tidak ada, Bu. Ada kan? Hmm. Kalau misalkan kamu tulis gini, H, CH, masuk ono kok ini. Struktur seperti ini apakah ada? Kalau seperti ini ya, aneh senyawanya. Masuk ono senyawa kayak gini. Ya pilihannya ini CH2 plus ataukah C plus. Ini. Itu baru ada. Kenapa ya alasannya? Ayo, pertanyaan saya. Kalau Anda misalkan sudah belajar organik tuh, kan ada C karbonil. Makanya saya kan tujuannya kalian itu untuk belajar mekanisme reaksi dari elektron itu berpindah dari plus ke positif, kemudian ditarik atau dilepas. Nah, kayak gitu kan, itu tujuannya seperti ini nantinya. Mau seonok senyawa, nah, ini kan kayak gitu. Ini plus, bisa. Tapi kalau ini misalkan plus, kemudian di sini CH plus, itu, ayo kenapa? Kenapa kok ini tidak diperbolehkan? Mungkin karena waktu karbon itu bermuatan plus dia tidak stabil ya, jadi cenderung bermuatan positif. Yes, salah satunya seperti itu. Ada lagi kak, ada yang kenapa kok alasannya nih menjadikan apa namanya C karbonil ini dia C-nya yang langsung berikatan dengan O, dia langsung bermuatan positif. Dia lebih ke apa namanya istilahnya C ya karbonil itu dia C-nya itu bersifat elektropositif, gitu ya. Lebih tepatnya dia lebih ke elektropositif. Karena apa? Karena ini loh ikatan rangkap duanya ini kan ketarik di sini ya. Misalkan untuk menstabilkan misalkan seperti itu. Nah, otomatis C-nya di sini kan dia menjadi elektropositif. Atau ada lagi kah yang lebih tepat lagi? Ada yang tahu enggak kenapa? C karbonil itu eh, ini apa namanya? Kestabilannya itu benar-benar ini ya dijaga begitu kan?
kapan dia itu harus memberikan elektronnya, begitu ya. Kapan dia akan membentuk elektron bebas, kapan dia itu memiliki elektron kekurangan elektron dan seterusnya itu karena adanya reaksi apa di situ. Kalau sikloheksanon ini dia cenderung elektronnya itu akan ketarik ke dalam atau dia keluar. Dia elektronnya itu masuk, jadi jalan-jalannya ke sini, terus dia arahnya ke sini. Nah, ataukah dia malah keluar ke arah sana? Nah, itu kan juga Anda harus lihat di senyawa siklis atau senyawa aromatis, begitu ya. Kapan itu elektron akan berpindah dari elektron bebas masuk ke dalam, ataukah dari ikatan rangkap dua yang ada di aromatis kah, entah itu di mana pemotongannya itu dia akan keluar. Itu ada seperti itu. Seharusnya saya tidak perlu menjelaskan sih karena Anda sudah melewati KO senyawa organik polifungsi sama monofungsi. Coba dicek lagi kenapa sih kok ini harus positif? Kenapa kok yang positif harus di sini? Gitu ya, salah satunya tadi ya alasannya si Fajar. Ada lagi juga ada alasannya yang menguatkan kenapa C itu harus bermuatan elektropositif. Nanti kalian misalkan ada senyawa terkonjugasi, wah itu malah tambah ruwet maneh begitu ya. Nanti ada soal-soal aromatis nanti minggu depan. Nah, itu nanti kalian biar tahu pemotongannya seperti apa. Ini saya contohkan yang hanya sikloheksanon aja ya. Belum ada yang ikatan rangkap duanya. Nanti itu. Ini kan rantai terbuka ya, aman kalau rantai terbuka. Nah, itu ya, Fajar. Coba dicek lagi ya, Fajar ya. Kenapa kok nggak CH plus misalkan? Atau CH2 plus gitu. Nggak apa-apa, CH2 plus nggak ada masalah. Misalkan ini, saya buat C karbonil, ini CH2 plus, nggak ada masalah. Di sini adalah CH. Nggak ada masalah, bagus ini, ada senyawa ini. Jadi dia ini yang diserang adalah yang ini. Gitu ya. Tapi nilainya adalah 41. Gitu ya. Yang di sini adalah mintanya adalah 42. Oh, kalau gitu Bu, dikurangi aja di sini menjadi CH plus. Ya, Kak, CH plus jadi ini. Gitu ya. Paham ya? Halo, halo. Oke, Ibu. Oke, coba nanti dicek. Kita besok saya contohkan kalau seandainya nih di sini ada ikatan rangkap duanya satu aja di situ. Nah, bagaimana cara motongnya? Tuh, jadi tolong apa alasannya seperti itu. Bisa kalau misalkan Anda buat CH2 plus menjadi CH plus, nilainya sama kok Bu, gitu kan? Enggak, bukan begitu cara pemotongannya. Saya anggap salah nantinya. Makanya saya bilang ketika Anda menghadapi sikloheksanon, kemudian bagaimana cara pemotongannya, tidak sembarangan untuk memotong itu. Anda harus cross check, gitu ya. Tinggal mah mutus-mutuskan aja kan gampang ya, tinggal dipotong, dipotong, dipotong gitu ya, dirangkai. Gitu. Tapi harus Anda melihat mana ini yang positifnya itu di mananya ini. Apakah di sisi kiri ataukah di sisi kanan. Kalau dia itu ikatan terbuka nggak ada masalah, begitu ya. Tapi kalau dia siklis, nah itu harus menjadi pertanyaannya. Elektronnya diberikan siapa? Sehingga dia harus bermuatan positif. Kemudian mana nih yang kelebihan, gitu ya. Oh, ternyata Bu ini Bu yang saya buat positif ya. Monggo, berapa di situ nilainya? Oh, 41 nggak ada berarti. Nah, misalkan, oh kalau misalkan saya tambahi satu lagi berarti CH3 plus begitu ya. Ya teko endi ku asale ya kan? Karena kan di sini kan dia ikatannya CC. Seperti itu. Oke, gitu ya. Ini sudah jam berapa ini? Sudah jam 8 lebih. Saya cukupkan sampai sini. Anda pelajari dulu MS sama NMR-nya, begitu ya. Siap-siap yang belum pernah menjawab, begitu ya. Yang saya lihat kan hanya Fajar. Kemudian Rahma, kalau di D itu ya Fajar Rahma. Kemudian yang di A itu Ilham, Mawar, begitu ya. Atau eh, beberapa lah itu yang ini. Yang lainnya itu nggak sama sekali, begitu. Kalau memang Anda niat untuk belajar, ayo belajar bareng-bareng begitu ya. Anda menjawab, Bu, saya tahunya yang ini saja. Ya, nggak apa-apa. Misalkan nih, ini.
Misalkan minggu depan saya buat IR seperti ini, kemudian MS-nya seperti ini, NMR-nya seperti ini. Tolong identifikasi masing-masing, misalkan seperti itu. Anda bisa melihat IR-nya saja, Bu. Ternyata 1.700 ini punyanya ini saja yang saya tahu. Yang lainnya saya tidak tahu, nggak ada masalah. Intinya kalian tuh berpikir, ya, nggak macak begitu ya. Anda ini online, tapi nggak dengerin, tapi kalau ditanya bodoh, nggak tahu apa-apa. Itu yang paling saya tidak suka. Mendingan Anda nggak usah ikut saya. Jadi yang ikut saya yang benar-benar niat dengan saya. Kalau nggak tahu, Bu, saya nggak paham terkait ini. Nah, itu apa? Gitu. Nah, ini nanti contoh-contohnya ya, nanti yang akan saya keluarkan. Banyak soal di bawahnya itu. Itu nanti yang akan saya panggil. Misalkan, Bu, saya tahunya hanya MS, pecahannya ini. Nggak apa-apa. Nanti kan saya teruskan. Siapa yang bisa, misalkan. Ini, Bu, saya tahunya yang ini saja. Jadi nanti dari potongan-potongan itu kita gabung. Gitu loh. Jadi nanti kita belajar bareng-bareng, bisa bareng-bareng begitu loh. Nggak meneng ae sing leren si sitoke ngobrol dhewe lah, sing sitoke ono sing benakno alis, sing macak lipstikan dan sebagainya. Gaya apa ngono loh. Mendingan nggak usah ikut saya kuliahnya. Wes, mendingan kan enak kan malam-malam kalian pergi terus nggak apa namanya nggak ikut saya kan enak, nggak usah ikut saya kuliahnya. Tinggal nanti ketemu di UAS misalkan seperti itu. Gitu ya. Nanti PPT-nya akan saya share ke PJ-nya masing-masing. Kalian pelajari, minggu depan saya akan berdiskusi ya bagaimana cara menyelesaikan solusi dari masing-masing soal nantinya.